Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Nurul Ramadhani dengan NIM 042111535041 dari kelas Banyuwangi. Di sini saya akan melakukan analisis untuk menjawab soal pertanyaan UTS statistik untuk akuntan dengan menggunakan aplikasi SPS. Pertama, kita akan mengerjakan soal pertama, yaitu apakah rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari 0,30. Untuk mengerjakan pertanyaan pertama ini, saya akan menggunakan analisis one sample t-test. Kita masuk aplikasinya. Sebelum kita mengerjakan analisisnya, kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Dan saya di sini menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Untuk soal pertama tadi, kita akan menggunakan one sample t-test. Kita klik analyze, lalu kita klik compare means, lalu one sample t-test. Kita menggunakan test variabelnya yaitu karyawan wanita, karena yang ditanyakan tadi yaitu karyawan wanita, dan dengan test value-nya adalah 30. Lalu kita klik OK. Di sini sudah terlihat output-nya. Dapat dari kesimpulan dari output ini yaitu bahwa jumlah sampel dari karyawan wanita ini sebanyak 180 dengan rata-rata 0,2284, maka rata-rata jumlah karyawan wanita ini lebih rendah dari 0,30. Dan nilai signifikan yang kurang dari 5% ini yaitu 0,000 ini, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dan jadi terdapat perbedaan secara signifikan antara karyawan wanita dengan nilai yang dihipotesiskan. Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria? Untuk mengerjakan soal ini, saya akan menggunakan analisis two independent sample. Kita masuk ke aplikasinya. Sebelum kita melakukan analisisnya, kita perlu melakukan transform, yaitu dengan klik transform, lalu record into different variable. Untuk string variabelnya, saya pilih genus CEO, dan untuk output variabelnya, saya menggunakan nama genus CEO, dan labelnya juga standard CEO. Untuk alternate value-nya, saya menggunakan 0 untuk pria dan 1 untuk wanita. Lalu kita continue, lalu next, lalu saya langsung masuk ke analyze, klik compare, lalu independent sample t-test. Untuk tes variabelnya, saya menggunakan penjualan karena di soal kita akan melakukan analisis terhadap penjualan. Dan untuk grouping variabelnya, kita kliknya genus CEO 01. Kita klik OK. Di sini sudah terlihat outputnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata penjualan dipimpin CEO pria ini sebesar 1,859 atau 1,86, dan untuk CEO wanitanya yaitu sebesar 3,089 atau 3,09. Maka rata-rata penjualan dipimpin oleh CEO wanita ini lebih besar dari rata-rata penjualan dipimpin oleh CEO pria. Lalu pertanyaan ketiga, yaitu apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO? Untuk mengerjakan pertanyaan ini, saya akan menggunakan analisis T-square. Kita masuk lagi ke aplikasinya, lalu kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistik, lalu kita klik cross tabs. Untuk row-nya, saya memilih kategori, dan kolomnya kita memilih gender CEO. Lalu kita klik statistik. Kita jangan lupa untuk ngeklik ini tentang T-square-nya ini. Lalu saya klik continue. Lalu oke. Di sini dapat terlihat sudah outputnya. Dari output ini dapat ditarik kesimpulan yaitu tingkat signifikan terhadap 0,878 yang berarti lebih besar dari 5%, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan tidak terdapat hubungan, sehingga tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kategori industri dengan gender CEO. Lalu kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran? Untuk mengerjakan pertanyaan ini, saya akan menggunakan analisis paired t-test. Kita masuk lagi ke aplikasinya, lalu kita klik analyze. Lalu ini, complement, lalu paired sample t-test. Untuk variabel satunya, saya mau memilih penjualan, dan untuk variabel duanya, saya memilih anggaran. Lalu kita klik OK. Di sini sudah terdapat outputnya.
Dari output ini terdapat kesimpulan yaitu ini. Untuk mengambil kesimpulan ini kita harus melakukan hipotesis H0 sama dengan rata-rata antara penjualan dan anggaran pemasaran tidak sama. H1 sama dengan rata-rata antara penjualan dan anggaran pemasaran sama. Dasar dari pengambilan kesimpulan ini yaitu ketika nilai SIK atau to sale kurang dari 0,05 maka menunjukkan rata-rata penjualan dan anggaran pemasaran adalah sama, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ketika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka menunjukkan rata-rata penjualan dan anggaran pemasaran adalah tidak sama, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dan untuk nomor 4 kesimpulannya itu nilai signifikan adalah 0,00 yang berarti kurang dari 0,05, maka rata-rata penjualan dan anggaran pemasaran sama, 0 ditolak dan H1 diterima. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.